Lord of the Rings ditambah dengan Shakespeare dalam segi drama dan sejarah gitu. Itu dahsyat banget. Ya, ya. Sekali lagi ada cinta di situ, Mel. Nggak ada film bagus tanpa ada cinta, kelembutan perasaan, tapi berhadapan dalam dunia yang keras. In the Game of Thrones, you either win or die. Kamu mati atau hidup. Makanya kita perlu demokrasi, Pak Dayat, supaya orang para politisi jangan kalau nggak menang mati gitu loh. Orang yang senang politik melihat Machiavelli dalam moving pictures gitu loh. Bagaimana dunia yang nyata, dunia yang dimana tidak selalu orang baik yang menang. Tom Hagen mengingatkan orang yang suka sejarah bahwa dalam setiap fase besar sejarah, peran-peran the hand of the king, orang yang loyal, setia, pinter, perdana menteri yang membantu sang penguasa itu amat sangat vital. Oke, next movie nih. Ini agak beda nih, tapi ada juga sih romance-nya. Tapi ini juga kesukaan saya banget nih, triloginya The Godfather. The Jadi Godfather, suka juga nggak nih? Suka juga nggak? film terbaik sepanjang masa itu, Bu Amel. Al Oh iya, Pacino-nya iya, cakep iya. banget lagi waktu itu. Michael kali. Iya, si Michael Corleone. 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 Masih film yang asik nih, Mas. Film yang Jadi sangat asik ini menurutku itu. ya, ini kan trilogi yang sebagian orang bilang mungkin terbaik sepanjang zaman. Ya samalah dengan kalau film televisi nanti kita bahas Game of Thrones. Susah untuk Yes. ditandingin kira-kira ya. Jadi Mario Puzo kan menulis buku yang sangat bagus, tetapi lebih bagus lagi filmnya. eh, Francis Ford Coppola tahun 72 rilis Sutradaranya yang ya. pertama, kemudian yang kedua itu 2 tahun kemudian tahun 74, tetapi yang ketiga itu lebih dari 1 dekade kemudian. Jadi pada saat memang Al Pacino sudah agak sedikit menua dan sangat cocok untuk perannya. Jadi banyak kebetulan yang juga membuat Ya, ya, film ya. ini jadi historis. Nah, memang tetap ada cinta, Mel. Tetapi kan cinta ada kekuasaan, ada politik, ada Thucydides, eh, Hmm. sejarawan filsuf jenderal dari Yunani yang berkata bahwa yang kuat akan melakukan apa yang bisa dilakukan. The strong will do what they can. Dan yang lemah Ya, ya. akan suffer what they must. Menerima. Akan menerima nasib, menderita sebagaimana umumnya orang yang lemah. Ini dunia yang keras. Ya. Dunia yang keras yang digambarkan dengan sinematografi yang sangat amat bagus, tetapi ada blend. Sekali lagi film yang bagus kan menggambarkan banyak multi fasetnya kehidupan. Dan di situ di tengah-tengah kekerasan seorang Don itu pimpinan, Don Corleone, yang Mafian, dimainkan dengan mafian. sangat bagus oleh Marlon Brando. Ini Ya. aktor-aktornya Ya. aktor-aktor terbaik sepanjang zaman Dengan ini. semua. Pak Dayat, Marlon Brando, ada Don Al Al Corleone. Pacino, Pacino. ada favorit saya Robert De Niro, jadi Vito Corleone waktu muda Waktu yang muda. membalas dendam terhadap kematian orang tuanya gitu. Jadi film yang amat sangat bagus dan menyentuh, memberi pelajaran tentang banyak hal, tentang kekuasaan, tentang bagaimana loyalty dalam keluarga Italian Americans yang saling membela dan saling membantu Ya. dalam semua tahap kehidupan, dan juga ada tragedi di situ di mana adik atau kakak dari eh, Don Corleone yang dimainkan oleh Michael Corleone itu harus dikorbankan karena dia mengkhianati keluarga Fredo Corleone. Jadi itu tragedi, itu sebuah Ya. sisi tragis kehidupan, tetapi sebagai Don Corleone muda, sebagai pimpinan muda, Michael Corleone harus menghadapi kenyataan bahwa the strong will do what they can. Kalau nggak, kamu dilibas oleh sejarah, oleh nasib yang terkalahkan. Jadi mau tidak mau dia harus mengambil keputusan penting, dan itu momen-momen tak terlupakan
dalam film ini kan, dalam trilogi Ya, yang padahal kan dia nggak mau kan terlibat sebenarnya kan, tapi ya akhirnya Michael Corleone kan dia nggak mau, dia nggak suka dengan hmm, pekerjaan bapaknya. Apa sih mafia? iya. Dia tentara yang ikut perang Hmm, dan membela negaranya. Dia anak muda yang mau sekolah aja deh, mau kerja aja deh. hmm, Tapi karena hmm, Sony kakaknya kan terbunuh oleh mafia. ya. Jadi dia akhirnya memang anaknya Vito Corleone kan jiwanya kan ada juga sebagai gembong mafia. Jadi dia Dia lebih harus kejam. dia harus menjalankan kewajibannya awalnya setengah hati. Tetapi Hmm, hidupnya kemudian bertransformasi kan. Dia hmm, Ya. dikirim ke Sisilia untuk menyelamatkan dia oleh hmm, ayahnya Vito Corleone, oleh Marlon Brando. Tapi di Sisilia dia ketemu dengan gadis desa yang cantik jelita, Hmm. Apollonia, dan dia hmm. jatuh cinta. Apollo. Nah, Apollonia Vitelli. Jadi nah. dia jatuh cinta, kawin, dan dia dansa di desa yang cantik dengan lagu. Apa lagunya, Mel? Soft, softly love. Na 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 na. Na. Soft. Keren banget Speak itu. Softly Love. Dan Lagunya Speak ya, ya, Softly Love. Dan melodinya, Hmm, liriknya ya, itu kan cocok menyatu dengan suasana ya. hmm, suasana dansa antara Standar Michael sekali, dengan sekali ya. Apollonia dalam suasana desa di Sisilia. Dan Mm-mm. tragedi kemudian menjemput. hmm. Apollonia terbunuh. Ya, Terbunuh. Mm. orang mau membunuh Michael, musuh-musuhnya mau membunuh Michael Corleone, tapi yang terbunuh adalah kekasihnya, belahan Hmm, hatinya, Apollonia. Jadi Michael Corleone bertransformasi Ya, menjadi calon Don yang tangguh dan ruthless. Ruthless itu bukan kejam, tetapi sanggup melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Dalam hmm, gelora hmm, hati yang pedih hmm, ya, ditinggal kekasihnya. Ini kan dahsyat, Mel. ya, ya. hmm, Bisa hmm, capturing those moments in life di mana manusia yang ganteng ini Al Pacino kurang ganteng apa? Ditinggal oleh Mm. kekasihnya yang pedih. hmm, Kemudian dia Ya, tumbuh menjadi Don Corleone. Nah, yang saya paling suka sebenarnya di ya, episode ketiga, di mana Michael hmm, sudah tumbuh sebagai established Don, ya. sebagai established gembong, sebagai hmm, orang kaya yang berpengaruh, dan dia ingin mensucikan dirinya, quote and quote, melegitimasikan bisnisnya yang semula bisnis mafia, hmm, menjadi bisnis yang benar sampai dia harus menyumbang Vatikan. Dia kerjasama hmm, Ya. dengan Vatikan kan untuk ini kan kalau hmm, Italia kan Katolik kerjasama dengan Vatikan untuk membuat apa cabang bisnis baru sehingga dia respectable family tumbuh menjadi apa keluarga hmm, dalam Mm. keluarga besar eh, Italia American American hmm, Italiano di Amerika yang terhormat. Nah, hmm. dalam proses itu, tragedi kembali menjemput Mel, di mana calon penggantinya ini ponaannya, anaknya Sony, kakaknya yang meninggal Corleone. Sony Hmm, Corleone, hmm, itu kan punya anak ganteng lagi, Vincent Mancini. Jadi Vincent. ponaannya sendiri yang sangat pinter, sangat berani, jagoan, jagoan juga Mel. Vincent ini hmm. anaknya Sony dan jatuh cinta pacaran sama anaknya Michael Corleone, Mary Corleone. Dan Ah, eh, ayahnya nggak mau karena anaknya ini kalau pacaran sama Vincent yang akan menjadi Don Corleone, hidupnya terus-menerus dalam bahaya, sebagaimana dia dan bapaknya dan kakaknya. Sehingga dia ah, mempersyaratkan supaya Vincent, kamu jangan bersama Mary. Ini sepupu Ya, sekali, Mel. ya. Tapi karena hati bertemu mau hmm. diapain. Ah, Nah, hati lagi. dalam pergolakan itulah ingin melegitimasi bisnisnya sebagai Hmm, Don hmm, Corleone. Kemudian ada pewaris Don Corleone baru, Vincent Mancini, yang ganteng, berani. hmm. Andi Garcia yang main, Andi Garcia. Ya, itu Juga juga orang cakep jago sih. sekali kan. Ada yang menarik juga ini, Mas. Mafia itu kan sering dipahami sebagai organisasi kejahatan. Nah. Tapi yang menarik di film ini itu bagaimana persahabatan itu menjadi kata kunci, Mas. Kata Ya kunci makanya. yang dipakai oleh Don si Godfather ini, Mas. Gimana, Mas? Dan persahabatan dan juga jangan lupa di situ ada perannya Tom Hagen ya yang dimainkan dengan sangat Hmm. bagus oleh Robert Duvall. Ini kalau
Game of Thrones, The Hand of the King. Ini kan juga, ini kalau dalam sejarah, film yang bagus kan juga refleksi sejarah. Nah, kalau kita lihat The Role of the Hand of the King, Tom Hagen ini dalam menjaga persahabatan, membantu Don Corleone, ini kalau saya teringat pada yang namanya Kardinal de Richelieu, yang membantu Raja Louis ke-13 di Prancis, mempersatukan Prancis dalam perang agama Protestan dengan kaum Katolik, sambil berhadapan dengan bahaya hubungan dengan Inggris, dengan Rusia, dengan Portugal, dengan Spanyol. Dia menyatukan Prancis, membantu Raja Louis XIII. Jadi Tom Hagen mengingatkan orang yang suka sejarah bahwa dalam setiap fase besar sejarah, peran-peran the hand of the king, orang yang loyal, setia, pinter, perdana menteri yang membantu sang penguasa itu amat sangat vital. Dan film trilogi dari The Godfather ini menggambarkan hal itu dengan sangat baik. Tentu saja dengan cara kontemporer. Saat itu ini kan settingnya Amerika tahun 40 dan 50-an. Ya, settingnya tahun 40-50-an, tetapi trilogi yang ketiganya itu kan lebih mundur lagi, lebih kontemporer lagi. Memperlihatkan bisnis yang berkembang, Vatikan dan bisnisnya. Bagaimana Vincent dan Mary dalam prahara cinta yang abadi bagi semua anak muda, dilarang sama orang tuanya. Ya, selain sepupu sekali, orang tuanya si Michael berkata bahwa if you marry my daughter, her life will be forever in danger. Oh, semua orang tua kan semua zaman ya begitu, Mel. Kira-kira. Jadi film ini kan universal. Anak dimanapun bisa menikmatinya dan jiwanya tergetar, tersentuh. Nah, itu kira-kira manfaatnya film yang baik, Mel. Oke, Bang Celi, ada satu lagi nih film yang top banget. Game of Thrones. Nah, ini perlu juga nih. Ini film seri yang sampai nggak bisa berhenti itu nontonnya. Total filmnya itu 133 jam, Mel. Jadi 8 seasons itu ya. Itu kalau nonton 1 jam 5 hari, 1 bulan baru selesai tuh. Tapi kan asik. Kita terbawa dalam fantasi kan, epic fantasi ini. Kalau tadi Dr. Zhivago kan dasarnya buku Pasternak, Dr. Zhivago kan, yang dapat hadiah Nobel. Kalau ini kan dasarnya dari buku George R.R. Martin itu loh. Song of Ice and Fire. Nyanyian tentang es dan api gitu. Jadi sudah ada kontrasnya yang dahsyat. Nah, ini memang epic fantasy. Ini gabungan dari Lord of the Rings ditambah dengan Shakespeare dalam segi drama dan sejarah gitu. Itu dahsyat banget. Sekali lagi ada cinta di situ, Mel. Nggak ada film bagus tanpa ada cinta, kelembutan perasaan, tapi berhadapan dalam dunia yang keras. Dunianya Thucydides, kaum realis gitu, yang kuat akan melakukan apapun yang bisa mereka lakukan. Dan kalau kamu lemah, kamu, kata Cersei Lannister dalam salah satu adegannya kan, in the Game of Thrones, you either win or die. Kamu mati atau hidup. Makanya kita perlu demokrasi, Pak Dayat. Supaya para politisi jangan, kalau nggak menang, mati gitu loh. Tapi kan ini film sejarah fantasi. Sejarah yang menggambarkan bagaimana abad pertengahan. Kira-kira ya, abad pertengahan, dunia keras. Ada kerajaan-kerajaan yang bersaing, ada 7 kerajaan, 7 kingdoms. Ada ancaman bersama dari orang-orang, pasukan orang mati yang bisa hidup kembali, gitu kan. Ada dinding es tinggi yang harus kita kawal bareng-bareng, gitu. Ada Winterfell dengan keluarga Stark. Ada King Landing. Wah, ini imajinasi dahsyat. Ada naga, dragons. Jadi ada pasukan Dothraki yang kayak orang Turki gitu kan, dari gurun. Ada kaum pembajak laut kayak orang Viking di Skandinavia gitu. Ini imajinasi historis yang luar biasa. Dan kita kayak melihat Machiavelli, orang yang senang politik kan. Ini kan banyak politiknya di film. Orang yang senang politik melihat Machiavelli dalam moving pictures gitu loh. Bagaimana dunia yang nyata. Dunia yang dimana tidak selalu orang baik yang menang. Di mana hasil yang baik dilahirkan oleh niat yang jahat. Ini dunia
kita pengen dunia yang ideal, tapi kata Machiavelli, dunia yang nyata, yang harus kita tatap dengan benar, supaya kita bisa merumuskan dunia ke arah yang lebih baik. Ini kan film ini menggambarkan bagaimana dunia politik, kerajaan, kekuasaan yang nyata, di Ya. mana orang saling menyikut, bukan cuma menyikut Pak Dayat, Bunuh, membantai. bantai. Tetapi di balik itu ada dilema, ada Ya. peranan yang tak terduga. Ini filmnya ini kan seri yang panjang, Hmm. sangat Hmm. amat tak terduga perkembangannya dari novel yang sangat bagus tuh, George R. R. Martin. Dan ini selama satu dekade, film dan TV yang dianggap akan mati dengan munculnya YouTube dengan segala macam sosial Hmm. media, ternyata satu dekade itu, ini film ini menggetarkan banyak orang, Hmm. umumnya anak-anak muda. Bahkan Presiden Obama menjadi fans dari, Ya. dia kan presiden waktu itu Film ini. diluncurkan kan 2011 kalau nggak salah, 2009 Ya. ya awalnya Ya, gitu. film. Obama udah Hmm. presiden. Dan satu dekade ini film yang dibuat dengan biaya sekitar 15 triliun, tapi penghasilannya 50 triliun. Jadi Hmm. film yang menguntungkan, paling menguntungkan sepanjang sejarah. Setiap episodenya ditonton kurang lebih katanya ya 25 sampai 30-40 juta orang gitu loh. Oh. Jadi mungkin salah satu film seri TV yang ditonton paling banyak orang. Karena memang Hmm. dramatika, fantasi, eh, Hmm. ini Ya, dia keren. film yang fantasi tapi realistik Pak Dayat dan logis. Ini kan Hmm. film yang jelek itu kan nggak logis. Ceritanya Ya, nyambung-nyambung ya, nggak jelas. Kalau Ya. ini ya, amat sangat logis, walaupun fantasi. Jadi mungkin kita bisa bilang fantastik gitu loh. Jadi ya, jadi ya, kalau tidak ditonton amat sangat sayang. Nah, ada betul. beberapa yang terus kita akan ingat kalau kita nonton film ini ya. Sekali lagi dalam karya seni atau karya sinematografi yang besar seperti ini kan masing-masing orang punya senangnya sendiri kayak saya tadi bilang kan. Tokoh saya adalah Cersei Lannister. Ya ini Hmm. kalau nggak salah sejarawan populer sekarang Yuval Hmm. Noah Harari pada saat berakhirnya season ke-8 itu juga menulis di New York Hmm. Times lagi resensi atau review terhadap ending film ini, Hmm. dan dia menulis dan dia di situ membela apa salahnya Cersei. Kenapa orang membenci Cersei? Saya suka Cersei, dia realistik kok. Dia Hmm. menggunakan teknologi, menggunakan ilmuwan dari Hmm. Citadel itu yang bekerja sama dia Hmm. untuk melawan bukan hanya Dragon. Dan dia melawan The High Sparrow, Yes. pendeta pendeta jahat ini Hmm. yang menguasai The King's Landing, kemudian menciptakan keseragaman dan memaksakan kehendak dalam iman yang begitu simpel dan linear gitu. Cersei melawan itu dia pakai bom kimia, bom itu peledak itu loh. Dibakar Dia dia. ledakin semua sekalian. Nah, orang seperti Harari yang tahu sejarah, dia bilang Hmm. that's what happened in history. Dan tokoh-tokoh sejarah yang pintar dan realistik belum tentu orang baik. Tetapi Hmm. they know what to do. They know how to preserve the kingdom sehingga sentralisasi ya itu terjadi dan menguntungkan banyak orang pada akhirnya. Dan negara modern kan Hmm. lahir dengan sentralisasi politik, dan Harari mengerti Ya, bahwa orang-orang seperti Cersei lah bukan orang seperti Ned Stark. Ned Stark itu Hmm. kan yang hmm. di awal tragis kan, orang baik Ya. ya, mengawal raja Rob Baratheon, Hmm. begitu setia tapi tidak tahu bermain curang. Kehajar malah kepenggal, disaksikan oleh putri-putrinya yang sedih. Dan ini kan perjalanan film ini Hmm. kan sebagian adalah perjalanan si Sansa, si siapa yang bungsu Arya. itu Bel, Arya, ini Arya kan sebagian. Stark. Jadi Cersei bukan Ned Stark yang bisa preserve the kingdom, Hmm. centralize the kingdom sehingga Hmm. the people in general in the long term will be beruntung karena Hmm. ada sistem politik yang kuat. Nah, ini kan sejarawan, tapi sebagai sinematografi, wah luar biasa. Ini luar biasa. Sutradaranya itu David Benioff, itu memang yang nggak tahu ya. Ini begitu bisa menciptakan film yang canggih. Satu dekade Pak Dayat. Satu Ya. Ya, dekade Ya. setiap minggu disaksikan oleh begitu banyak orang dan terus-menerus mencengkram. Sebagian Hmm. orang berdebat endingnya kok kurang. Ya,
Kalau menurut saya endingnya nggak bisa lain tuh. Ya, Dragon menghancurkan kota dan kemudian Cersei dan Jaime Lannister, the Slayers, Dragon Slayers gitu, Ya. saudaranya sendiri yang baik hati, eh, tewas dalam Hmm. serangan dari Dragons. ibu, the mother of the dragon gitu loh. Nah, ini Daenerys Targaryen. ini film panjang yang punya plot dan subplot sampai Hmm. cucu Hmm. cicit plot yang kalau kita saksikan itu akan membawa kita berpetualang dalam dunia imajiner yang kaya, yang begitu sophisticated, Mel. Hmm. Sehingga kalau kita tidak meluangkan waktu menontonnya, Mel, Hmm. kayaknya agak Ya, rugi sendiri deh. Karena Ya, ini ya, betul betul betul. begitu. Wajib ya. ini. Tontonan wajib ini. Coba Ini saksikan apa ya? misalnya pada saat Cersei harus melakukan hukuman, dihukum oleh si Hmm. High Sparrow, itu the walk of shame. Kan di Hmm. situ kelihatan bagaimana pukulan bagi Cersei, Hmm. tapi setelah itu memperkuat tekad dia bahwa gua harus lawan lo, sang Ya. pendeta yang sudah kemaruk gitu kira-kira lah. Nah, ini Hmm. kan bagus sekali bagaimana kemudian plotnya berkembang ke arah sana dan Hmm. saya juga suka yang ini Mel, The Citadel. The Citadel itu Ah, ya ya ya. kayak Perpustakaan. perpustakaan umum lah, ya, yang Hmm. mengingatkan kita Hmm. pada Alexandria di Hmm. apa Hmm. perpustakaan umum Alexandria. Atau kalau di dalam tradisi Islam apa Mel? Apa Harun Ar-Rasyid, itu apa? Baitul Hikmah itu kalau nggak salah di Baitul masa Harun Hikmah. Rasyid Jadi itu ada zaman itu. Abbasid kan, di mana Hmm. Nah, perpustakaan itu menjadi tempat penting para scholars, para peneliti, Hmm. para ya, ilmuwan, para orang-orang bijaksana yang membantu raja. Nah, Hmm. di situ kan hmm, si Sam menemukan, oh, rahasia di sebuah buku, silsilah ya, dari Jon Snow. Ini kan pada bagian-bagian ending, Ya. tetapi Hmm. momen di mana perpustakaan umum itu menjadi bagian penting dari King's Landing, menjadi bagian penting dari pertarungan tujuh kerajaan dengan gelora politik, kekuasaan, benci, dengki, sekaligus cinta dan pengabdian, itu kan bagus banget gitu loh. Jadi buku, ilmu, pengetahuan menjadi blend of history, menjadi part of history yang dalam sejarah yang sebenarnya memang begitu, Pak ya, Dayat. Kan saya tadi sudah Hmm. ceritakan, Cardinal de Richelieu dengan ada lagi kalau di Inggris, Thomas Cromwell dengan Henry nah, ke-8. Hmm. Hmm. Kalau zaman Yunani ya Plato dengan Dionysius. ya, Hmm. Aristotle dengan Alexander yang Hmm. agung. Itu kan selalu ada peran para pemikir, filsuf, hmm, scholars, perpustakaan di dalam racikan politik dan kekuasaan. Nah, film ini dahsyat bisa ya. menggambarkan semua itu. Dan ini loh Mas, apa namanya? Logisnya film yang fiktif ini itu juga mendetail Mas. Misalnya kenapa memilih kekuatan yang percaya pada kelahiran kembali naga, dragon, itu settingannya itu di daerah gurun, di mana di sana ada orang Gipsi yang masih ini. Ini artinya apa menarik si film ini di set betul-betul logis gitu Mas. Ya. Gimana Ya. menurut Mas Ya, Eli? film fantasi tetapi logis. Ya, Hmm. Ya, banyak kan sutradara bikin film yang kelihatan realis tapi nggak logis. Jadi orang Hmm. nggak ya, nonton, ya, ya, jadi nggak masuk akal Hmm. ya. gitu loh. Jelek kalau bikin Mhm. komedi lucunya nggak bermain dengan Garing, garing. logika, garing. Ya, Jadi orang garing. merasa penonton merasa bodoh gitu loh atau diperbodoh oleh Ya, ya. film. Tapi ini Mel, penonton itu diperkaya, dibuat terpesona, tergetar jiwa dan batinnya melihat Hmm. perjalanan hidup tokoh-tokoh yang mereka senangi. Dalam hal ini kan saya senang dengan Cersei. Ada yang Hmm. senang dengan Jon Snow, ada yang senang dengan Arya Stark, ada yang Hmm. senang dengan Ned Stark. Ya. Itulah kekayaan film ini. Lu boleh milih siapa aja, tetapi semuanya berjalan sesuai drama yang ditetapkan oleh sang sutradara yang membawa perasaan kita kemana-mana. Kadang kita kecewa, kadang kita berharap, kadang kita perih dan pedih, ku bawa berlari gitu. Tapi kadang kita melonjak kegirangan dan senang terjadi pembalasan yang setimpal dengan dosa-dosa orang itu gitu loh. Jadi ini kan manusia, Mel. Itu Hmm. film yang baik kan Hmm. menggambarkan manusia dalam totalitasnya. Hmm. Melihat elemen-elemennya itu Ya, ya, kayak ya. campuran-campuran kimia yang diracik menjadi sebuah hal yang
setelah melihat film ini, kita tercengang, kapan lagi ya bisa Ya, nonton film sebagus ini? benar. Makanya setiap liburan panjang, coba-coba satu Ya. episode gitu. Betul, betul. Untuk melihat lagi Well, well. the Walk of Shame, ya kan? Melihat Beneran. bagaimana Dragon Eh, menyerbu King Landing. Yes. Makanya ini Mel, kamu masih inget gak tuh kenapa Arya harus berganti namanya menjadi Ari, Mel? Kasihan banget itu kan, anak kecil yang harus itu menarik itu. Nah itu kan bagaimana Arya misalnya dalam perjalanannya terbuang, bertemu seorang Ya, sahabat jagoan yang juga orangnya kasar tapi membela dia, ini kan juga satu Ya. subplot tersendiri yang mengasihkan untuk diikutin. Nah itulah. Jadi kita berterima kasih kepada penulis bukunya dan sutradaranya si David Benioff dan D.B. Weiss kira-kira sebutannya. Mereka menghasilkan karya yang abadi, yang dalam libur panjang kayak gini, Mel, Cocok. sayang untuk dilewatkan. Baik, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Terima kasih Bang Cili dan Pak Dayat. Nantikan tamasya intelektual berikutnya di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute. Jaga kesehatan, sudah masuk musim hujan, dan happy holiday. Bye-bye. selamat berlibur.